lagi dengan channel Neswan. Kali ini saya membuat alur film Gita Cinta dari SMA yang diperankan oleh Prilly Latukonsina dan Yesaya Abraham. Seorang lelaki SMA bernama Gali sedang merapikan toko kaset jadul peninggalan abahnya. Sambil memutar lagu lawas, dia membuka toko dan emak mendekat sambil menyuapinya semangkuk bubur. Gali memuji bubur buatan emaknya dan kemudian pergi ke sekolah dengan mengayuh sepedanya. Sebuah mobil berhenti di sisi Gali dan tampak seorang gadis manis menyerahkan kotak bekal untuk Gali. Gali menerima kotak bekal itu sambil mengucapkan terima kasih. Setelah mobil itu berlalu, seorang lelaki bernama Anton, teman sekelas Gali, menghentikan motornya tepat di depan sepeda Gali sehingga Gali terkejut dan hampir terjatuh. Anton mencela Gali dan kemudian berlalu menuju sekolah. Anton disambut teman-temannya dan tak berselang lama berhenti sebuah mobil di depan mereka. Seorang gadis berseragam SMA turun dari mobil tersebut dan kecantikannya menghipnotis mereka. Dia adalah Ratna, seorang siswi pindahan. Beberapa saat kemudian Gali tiba di sekolah dan dua orang siswi menghampirinya hendak melakukan wawancara. Ratna menoleh saat mendengar kedua siswi itu memanggil nama Gali. Ratna masuk ke kelas bersama wali kelas yang memperkenalkannya. Anton bersiul menggoda Ratna dan ditegur oleh wali kelas. Wali kelas memperingatkan Anton agar tak mengganggu Ratna karena ayah Ratna sudah berpesan kepada wali kelas. Ratna duduk di kursi dan berkenalan dengan Erlin, Mimi, serta Nurhandoko. Gali memandangi interaksi mereka dari tempat duduknya. Kemudian Anton mendekati Ratna dan mengulurkan tangannya memperkenalkan diri. Anton menggobali tangan Ratna yang halus, maka pasti hatinya jauh lebih halus. Erlin menepis tangan Anton dan menyuruhnya kembali ke tempat duduk. Gali hanya memperhatikan dari kejauhan. Bel istirahat berbunyi, Ratna menuju mading dan perhatiannya tertuju pada profil Gali yang terpampang di sana. Dari belakang, Mimi mengagetkan Ratna dan menggodanya terpikat dengan pesona Gali. Ratna menyangkalnya dengan berkata bahwa dia sedang memperhatikan pengumuman pentas seni yang terpasang tepat di sebelah foto dan profil Gali. Kemudian Ratna menerima tawaran Mimi untuk bergabung dengan grup seninya. Mereka berlatih menari bersama. Di sela waktu istirahat menari, Ratna berjalan menyusuri lorong dan menemukan Gali seorang diri di dalam ruangan menyanyikan lagu sambil memainkan gitar. Tanpa sepengetahuan Gali, Ratna masuk dan menari mengikuti irama lagu yang dinyanyikan Gali. Ratna bertepuk tangan saat Gali selesai dengan lagunya. Ratna memuji lagu Gali yang bagus, tetapi Gali tak membalas ucapan Ratna dan berlalu meninggalkannya. Bu guru mengumumkan Ratna dan Gali memperoleh nilai tertinggi di kelas mereka. Selain pintar, Ratna juga cantik dan baru seminggu bersekolah di sana sudah banyak yang menitip salam untuknya. Erlin bergumam karena mereka yang menitip salam untuk Ratna adalah para siswa tampan dan kaya. Sedangkan Ratna berkata bahwa mereka kaya, namun itu hanya uang orang tua dan bukan uang mereka sendiri. Kemudian Mimi dan Erlin menggoda Ratna yang hatinya sudah terpikat pada Gali seorang. Erlin berkata bahwa tidak mudah menaruh hati pada Gali. Rupanya dulu Erlin juga jatuh hati padanya, namun tak mendapat balasan dan sekarang Erlin sudah memiliki pacar Nurhandoko yang selalu setia dan baik hati padanya. Pulang sekolah, Anton bersiap dengan motornya. Dia memanggil dan meminta uang kepada salah seorang siswa yang lewat di depannya. Kemudian dia mengajak Ratna untuk pulang bersama, namun Ratna menolaknya dengan alasan rumahnya dekat dan dia suka berjalan kaki. Anton berkata bahwa dia tidak akan menyerah. Setelah Anton pergi, Ratna berjalan mendekati Gali yang sedang memperbaiki rantai sepedanya. Ratna hendak meminjam buku catatan pelajaran dan Gali menyuruhnya mengambil di tas. Ratna meminta izin membuka tas Gali dan dengan sumringah dia mengambil buku yang mau dia pinjam. Ratna tak bisa menahan tawanya saat melihat wajah Gali hitam karena terkena oli sepeda. Gali hendak membersihkan wajahnya namun justru semakin menyebar kotorannya. Kemudian Ratna membantunya membersihkan dengan menggunakan sapu tangan miliknya. Gali terpaku saat Ratna membersihkan wajahnya. Merasa salah tingkah, Gali mengambil sapu tangan itu dan membersihkan wajahnya sendiri. Gali hendak mengembalikan sapu tangan Ratna, namun Ratna berkata untuk menyimpannya saja dulu dan bisa dikembalikan sewaktu-waktu. Ratna berpamitan dan pulang duluan. Setiba di kamarnya, Ratna membuka buku Gali dan menemukan sebuah puisi di sana. Ratna membaca puisi itu dengan perasaan bahagia selayaknya seorang gadis sedang kasmaran. Ratna membantu Mbak Ayu memasak di dapur. Mbak Ayu adalah adik dari bapaknya Ratna dan Ratna memanggilnya dengan sebutan Mbak Ayu.
Mbak Ayu bertanya sudahkah Ratna menemukan seseorang yang memikat hati, dan Ratna curhat tentang Galih. Namun Ratna juga merasa putus asa karena pasti bapaknya akan sangat marah jika sampai tahu. Lagi pula jika masa sekolah sudah berpacaran bukannya akan mengganggu belajar. Kemudian Mbak Ayu berkata bahwa Bapak Ratna dulunya juga berpacaran dan menurutnya pacaran di masa sekolah adalah pacaran yang paling seru dan indah. Lagi pula siapa yang bisa menahan kalau memang rasa cinta itu sudah datang. Mereka saling tersenyum bersama. Di dalam kamar, Mbak Ayu memutar lagu jadul kesukaannya. Di sekolah, Ratna menghampiri Galih yang sedang bernyanyi dan memainkan gitar. Dari belakang, Ratna berkata bahwa lagu yang dinyanyikan Galih tersebut merupakan lagu kesukaan Mbak Ayu. Galih terkejut karena tidak tahu kapan Ratna datang. Galih mengatai Ratna seperti kucing yang suka mengendap-endap secara diam-diam. Kemudian Ratna menyerahkan buku yang telah ia pinjam kemarin. Galih bertanya kepada Ratna lagu manakah yang lebih bagus untuk dia bawakan saat pentas seni nanti. Ratna bingung memilih yang mana di antara dua lagu yang Galih tanyakan, dan kemudian dia berkata bahwa dia lebih memilih lagu yang Galih ciptakan sendiri. Galih berkata bahwa dia tak bisa menciptakan lagu, dan Ratna membalasnya dengan berkata bahwa dalam hidup harus mencobanya terlebih dahulu sebelum memutuskan tidak. Ratna berlalu meninggalkan Galih dan pergi berlatih menari. Ratna kehilangan konsentrasi saat mendapati Galih melihatnya berlatih, dan hal itu mengundang reaksi Mimi serta Erlin untuk menggodanya. Pulang sekolah, Anton menghampiri Ratna untuk mengajak pulang bersama. Lagi-lagi Ratna menolak, namun Anton bersikeras ingin mengantarkannya pulang. Di saat bersamaan, Galih berjalan tak jauh dari mereka. Ratna beralasan sudah ada janji dengan orang lain, yaitu Galih, dan dia mendekati Galih untuk pulang bersama. Anton marah dan pergi. Ratna meminta maaf kepada Galih karena menggunakan Galih sebagai alasan untuk menolak Anton. Kemudian Galih bertanya kenapa Ratna menolak, dan Ratna berkata bahwa dia lebih suka diantarkan dengan naik sepeda. Ratna bertanya apakah Galih mau mengantarkannya pulang, tetapi Galih berkata sebaiknya jangan karena nanti Ratna akan merasa malu. Ratna berkata tidak malu, namun Galih tetap memilih pergi duluan meninggalkan Ratna. Pagi hari, Ratna terburu-buru hendak pergi ke sekolah. Dia lupa jika bapaknya pergi keluar kota dan dia hampir telat. Mbak Ayu memberitahu Ratna bahwa sudah ada pangeran yang menunggunya di depan. Ratna sangat senang karena menduga dia adalah Galih. Setelah keluar, dia merasa kecewa karena ternyata yang menjemputnya ke rumah adalah Anton. Mbak Ayu mengira dia adalah Galih, dan Ratna memberitahu Mbak Ayu jika dia adalah Anton bukan Galih. Anton memperkenalkan diri, dan Mbak Ayu tampak tak menyukai Anton karena tak punya sopan santun. Mau tak mau, Ratna berangkat sekolah bersama Anton karena sudah hampir telat. Di sekolah, Galih memarkirkan sepedanya dan melihat Ratna turun dari motor Anton. Ratna hendak menghampiri Galih, namun ia mengurungkan niatnya karena Mimi dan Erlin mengajaknya masuk ke kelas. Di jam olahraga, Ratna tidak fokus karena Galih tidak terlihat. Dia diberitahu kedua sahabatnya jika Galih sedang berada di kantin karena pusing. Ratna menghampiri Galih di kantin dan menawarkan minyak angin. Galih menerimanya dan mengucapkan terima kasih. Saat Ratna hendak pergi, Galih memanggilnya dan mengajaknya pulang bersama. Ratna senang sekali menerima ajakan Galih. Siang itu, Ratna pulang diantar Galih dengan menaiki sepedanya. Setibanya di rumah Ratna, Galih hendak mengembalikan sapu tangan milik Ratna, namun Ratna menolak dan berkata siapa tahu nanti Galih butuh lagi saat rantai sepedanya rusak lagi. Kemudian Galih berpamitan hendak pulang. Namun tiba-tiba kedua orang tua Ratna pulang dengan mengendarai mobil mereka. Galih menyapa Bapak Ratna, namun Bapak Ratna hanya diam dengan wajahnya yang cemberut. Melihat respon Bapak Ratna yang demikian, Galih pun memutuskan pergi. Bapak Ratna bertanya siapa Galih, dan Ratna menjelaskan bahwa Galih adalah teman sekelasnya yang telah mengantarkannya pulang. Ibu Ratna bertanya, kok nggak diajak mampir ke rumah dulu, dan Ratna berkata bahwa Galih memang sudah langsung mau pulang. Bapak Ratna memperingatkan Ratna untuk tidak boleh diantar teman laki-laki lagi. Dia berkata bahwa Ratna masih punya kaki untuk berjalan pulang sendiri. Bapak Ratna juga memperingatkan istrinya untuk mengajari anaknya agar tak menjadi wanita murahan. Keesokan harinya di sekolah, Ratna senang sekali hendak bertemu dengan Galih. Namun setelah bertemu, Galih hanya melewatinya saja. Kemudian Ratna curhat dengan ketiga temannya. Dia merasa heran karena setelah mengantarkan pulang, kenapa Galih masih sama saja seperti sebelumnya dan tidak bersikap agresif seperti laki-laki pada umumnya. Tiba-tiba Galih datang bergabung dengan mereka bukan untuk menemui Ratna, melainkan dia mendapat tugas untuk mencatat siapa saja yang mau bergabung berlatih belajar ekonomi. Ketika teman Ratna tertarik untuk bergabung dan mereka juga meminta Galih untuk mencatat nama Ratna. Setelah selesai dengan urusannya, Galih berpamitan dan hendak meninggalkan mereka.
Namun Erlin memanggilnya dan berkata bahwa Ratna berniat mengundang Galih datang ke acara ulang tahun Erlin minggu depan. Galih pergi tanpa memberi jawaban karena tiba-tiba bel berbunyi. Tiba waktunya perayaan ulang tahun Erlin, Ratna sudah berdandan cantik dan berpamitan dengan kedua orang tuanya. Namun Bapak Ratna tak mengizinkan putrinya pergi dan langsung mengatai anak muda zaman sekarang taunya senang-senang saja. Jadi bapaknya Ratna ini tipe orang tua yang keras kepala, kolot dan tak bisa menerima masukan sama sekali. Di tempat pesta ulang tahun, Galih sudah sampai dan menyerahkan kado untuk Erlin. Tak berselang lama, Anton beserta gengnya juga datang dan menyerahkan kado untuk Erlin. Anton menjala kado pemberian Galih yang berukuran kecil. Erlin buru-buru mempersilahkan Anton dan teman-temannya untuk segera masuk ke ruang pesta. Galih menengok ke arah dalam dan tak menemukan Ratna di sana. Kemudian Galih berpamitan hendak pulang, namun ditahan oleh Mimi. Cepat-cepat Mimi dan Erlin menelpon rumah Ratna dan Ibu Ratna yang mengangkat telepon tersebut. Erlin berpura-pura menangis bertanya apakah Ratna akan datang ke acara ulang tahunnya. Akhirnya Ibu Ratna mengizinkan Ratna pergi ke acara ulang tahun dan dia meyakinkan suaminya bahwa Ratna akan pulang sebelum jam 10 malam. Selain itu, Mbak Ayu akan mendampingi Ratna. Mendengar itu membuat Ratna sangat senang, begitu juga Mbak Ayu. Di tempat pesta, Galih sudah merasa tak nyaman dan hendak melangkah pulang. Namun dia ditahan oleh Erlin dan Mimi. Galih tetap mau pulang dan saat berbalik sudah ada Ratna tepat di belakangnya. Ratna meminta Galih untuk tidak pulang dulu dan Galih mengiyakannya. Erlin menyerahkan potongan kue pertama kepada Nurhantoko pacarnya. Untuk potongan kue yang kedua dia serahkan untuk Galih dan Ratna sebagai calon pasangan di kelas mereka. Namun Erlin meminta kepada mereka berdua untuk duet membacakan puisi sambil diiringi gitar. Malam itu Galih memainkan gitar mengiringi Ratna membawakan puisi karya Galih. Rupanya Ratna menghafalkan puisi itu saat dia meminjam buku. Acara selanjutnya yaitu berdansa dan Bayu menarik tangan Galih dan Ratna untuk berdansa berdua. Mereka berdansa dan saling memandang penuh kagum satu sama lain. Sepulang dari pesta ulang tahun, mereka berjalan bersama dan Bayu mengikuti mereka dari kejauhan sambil mengendarai mobil. Ratna meminta maaf kepada Galih karena telah lancang menghafalkan puisi Galih tanpa izin. Galih tak mempermasalahkan itu dan Galih mengaku bahwa dia membuat puisi itu untuk Ratna. Mendengar hal itu membuat Ratna tersenyum tersipu. Kemudian Galih meminta maaf karena sempat menjauhi Ratna dan dia berjanji sekarang dan selamanya dia tidak akan melakukannya lagi. Ratna bertanya alasannya dan Galih berkata bahwa dia mencintai Ratna. Sejak malam itu mereka berstatus sebagai sepasang kekasih. Bayu tersenyum melihat keponakannya sangat bahagia dengan lelaki yang ia cintai. Di rumah, Bapak Ratna memeriksa putrinya di kamarnya dan tak ada di sana. Dia marah dan menyalahkan istrinya yang telah mengizinkan Ratna pergi malam-malam. Kemudian dia memeriksa kamar Bayu dan benar saja Ratna sudah tidur di sana. Setelah Bapak Ratna pergi, Bayu dan Ratna bangun dan saling berpelukan. Kemudian Ibu Ratna masuk ke kamar Bayu dan Ratna mengucapkan terima kasih pada ibunya. Keesokan harinya, Ratna dan Galih pergi ke sekolah bersama. Mereka menjadi pasangan romantis seakan dunia milik berdua. Semua senang dengan hubungan mereka kecuali Anton beserta gengnya. Ratna main ke toko Galih dan Ratna tampak antusias dengan barang-barang jadul yang tersusun rapi di sana. Galih menyerahkan sebuah novel kepada Ratna yang berjudul Roro Mendut. Ibu Galih datang dengan membawa pisang goreng untuk dimakan bersama. Keesokan harinya, Galih mengantarkan Ratna pulang ke rumah dan dia telah membuat rekaman kaset lagu kesukaan Mbak Ayu. Mbak Ayu sangat senang menerima kaset tersebut. Ratna duduk di sofa dan berlarian saat mendengar telepon berdering. Dari seberang terdengar suara Galih menelponnya dan Ratna berkata bahwa Galih sudah telat 2 menit dari waktu yang ditentukan. Galih meminta maaf karena barusan ada pelanggan yang cerewet di tokonya. Mereka saling ngobrol melalui telepon dengan penuh cinta. Namun tiba-tiba Bapak Ratna merebut telepon dari tangan Ratna dan memperingatkan Galih untuk tidak lagi berhubungan dengan putrinya. Bapak Ratna memperingatkan Ratna untuk tidak berpacaran dan Ratna bilang bahwa Galih orang yang baik. Kemudian Bapak Ratna berkata bahwa semua laki-laki baik jika ada maunya. Jika tak percaya, tanyakan saja pada Mbak Ayu. Bapak Ratna juga menegaskan bahwa apa yang dia lakukan adalah demi yang terbaik bagi masa depan Ratna. Ratna berkata bahwa dia mencintai Galih, namun bapaknya tetap bersikeras tidak memperbolehkan Ratna berhubungan lagi dengan Galih. Bahkan dia juga menyuruh Galih untuk membuat surat pernyataan tidak akan mendekati putrinya lagi sebagai syarat Ratna boleh masuk sekolah lagi. Ketika sahabat Ratna merasa heran dengan sikap Bapak Ratna, Galih berkata bahwa dia sudah menduga sejak awal jika semuanya pasti akan menjadi demikian. Karena Bapak Ratna sudah menemuinya dan memberi peringatan langsung pada Galih untuk menjauhi Ratna.
Bahkan Bapak Ratna memperjelas nama belakang Ratna yang menunjukkan status sosial yang berbeda dengan Galih. Bapak Ratna ke rumah Galih dengan ditemani Anton. Galih bersedia membuat surat pernyataan demi Ratna bisa kembali ke sekolah. Dia merasa kasihan jika Ratna tertinggal banyak mata pelajaran karena sebentar lagi ujian nasional. Berkat surat pernyataan itu, Ratna bisa masuk sekolah lagi. Sepulang sekolah, Ratna menunggu Galih di pinggir jalan dan meminta Galih mengantarkannya pulang. Namun Galih menolak karena dia tak bisa melakukan itu. Galih bersiap mengayuh sepedanya dan tak berselang lama datanglah Bapak Ratna mengendarai mobilnya hendak menjemput Ratna. Bapak Ratna berkata jika dia telat sebentar saja menjemput, maka Ratna sudah pergi dibonceng Galih. Hari itu turun hujan dan Galih kehujanan sambil membetulkan rantai sepedanya. Ratna melewatinya dengan menaiki mobil bapaknya. Lalu bagaimana ya dengan kelanjutan kisah Galih dan Ratna? Untuk selanjutnya ada di part 2 ya guys.